membahas tentang perkecambahan, sekarang kita membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang cerita kita berlanjut. Tanaman berbunga ini sudah mempunyai daun dan sudah mempunyai akar. Selanjutnya, dia harus tumbuh dan berkembang ke arah atas dan ke arah bawah, ke arah samping kanan, ke arah kiri. Pokoknya semakin membesar kan. Bagaimana caranya? Ada dua macam pertumbuhan di sini. Pertumbuhan primer dan sekunder. Kita lihat dulu artinya. Primer adalah biasanya artinya adalah yang pertama kan. Di tumbuhan, pertumbuhan primer itu didefinisikan sebagai ini gampang aja, pemanjangan. Pemanjangan apa sih? Ke atas dan ke bawah. Yang atas itu pemanjangan batang, yang ke bawah pemanjangan akar. Sedangkan yang sekunder, pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan kalau tadi atas dan bawah pasti yang sekarang ada samping kan, kanan dan kiri. Bukan kanan dan kiri sebetulnya adalah ke samping semakin membesar. Jadi misalnya gini, saya gambar sini ini adalah tanaman satu akar kecil. Lalu lama-kelamaan dia akan membentuk gini kan, membentuk cabang. Nah, ini akarnya akan makin besar. Nah, pertumbuhan ke samping ini disebut juga pertumbuhan sekunder. Jadi, ini adalah pertumbuhan ke samping. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan primer itu yang bertanggung jawab adalah ini, jaringan meristem. Artinya jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu membelah. Membelah artinya apa sih? Ya membelah diri. Berarti sel ketika membelah diri dia akan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 32, 32, 64. 64, 128 kan. Jadi semakin banyak. Jaringan selalu membelah adalah jaringan meristem. Sedangkan sekunder yang bertanggung jawab adalah sering kita dengar ini, kambium. Oke, sekarang kita bahas tentang pertumbuhan primer dulu. Kita ibaratkan lagi-lagi. Saya pakai contoh tanaman yang sama, daun, lalu di sini ada akar. Kalau kita zoom atau perbesar daerah ini, nah coba saya perbesar, kita akan melihat bagian seperti ini. Ini ada bulu-bulu akar. Oh ya, bulu-bulu akar itu gunanya untuk memperluas bidang penyerapan, karena akar itu adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus ke bawah, dan di ujungnya, nah ini ada tudung akar, gunanya untuk menembus bagian tanah yang keras. Sebetulnya, bagian-bagian ini kita bisa bagi tiga. 1, 2, dan 3. Kita mulai dari bawah. Bagian paling bawah ini adalah daerah pembelahan. Disinilah sel-sel itu aktif membelah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi semakin banyak, sel itu jadi semakin banyak. Berikutnya ketika membelah, apa yang terjadi? Ini daerah, di belakang daerah pembelahan, kita ada daerah pemanjangan. Jadi sudah membelah, kalau banyak tapi tidak berubah bentuk, sama aja kan? Jadi dia harus memanjang, karena inti dari pertumbuhan primer adalah pemanjangan. Di belakang daerah pemanjangan, ketika sudah panjang, dia harus berubah. Kalau berubah itu katanya apa? Terdiferensiasi. Nah, kalau tadi sel-selnya biasa-biasa saja, di sini epidermisnya akan berubah menjadi bulu-bulu akar. Berarti bagian di belakang daerah pemanjangan adalah daerah diferensiasi. Atau berubah spesialisasi. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalnya ini adalah satu sel kan, pembelahan. Sel jadi 2 sel, 2 sel jadi 4 sel. Oke, sekarang 4 sel ini akan memanjang. Nah, namanya juga daerah pemanjangan kan. Nah, berikutnya 4 sel yang memanjang ini akan terspesialisasi. Yang ini akan jadi bulu-bulu akar, misalnya seperti ini. Sebenarnya tidak seperti ini sih. Yang ini akan tetap menjadi sel pembuluh. Maka dari itu dibilang daerah diferensiasi. Nah, ini daerah diferensiasi, ini daerah pemanjangan, dan ini daerah
Pembelahan. Berikutnya, pembelahan, kalau kita sudah bilang ini adalah pembelahan pertumbuhan primer, sekarang kita lihat yang sekunder. Sekunder ini masih sama, saya ambil daerah ini juga, jadi ibaratnya misalnya saya potong kayu. Nah, bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti kue. Tengahnya ini ada kambium. Nah, kambium ini akan tumbuh keluar dan tumbuh ke dalam dan tumbuh keluar. Jadi, ketika dia tumbuh, nah ini, ketika dia tumbuh keluar, ingat, pembuluh yang ada di luar adalah floem. Untuk mengangkut apa floem? Zat-zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Tumbuh-tumbuhan maksudnya. Dan bagian dalam ini adalah silem. Kambium ini, yang saya garis tebal ini adalah kambium. Tumbuh keluar dan ke dalam, akhirnya lama-lama, kalau saya belah satu tanaman, saya potong, saya tebang tanaman, ini ingat, tanaman itu berfungsi untuk paru-paru dunia. Jadi jangan tebang pohon sembarangan kalau tidak perlu. Nah, ini sebagai contoh aja, ada semacam lingkaran-lingkaran konsentris. Ini disebut lingkaran tahun akibat pembelahan sekunder. Oke, jadi jelas bahwa pertumbuhan dan perkembangan ada dua yang dilanjutkan setelah perkecambahan. Primer adalah pertumbuhan memanjang, ingat saja pemanjangan batang dan akar, atas dan bawah. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan ke samping. Nih. Yang bertanggung jawab oleh pertumbuhan pemanjangan atau primer adalah jaringan meristem, jaringan selalu membelah. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder, yang bertanggung jawab adalah kambium. Kambium ke arah dalam, nah saya tulis ini ke arah dalam, membentuk floem. Sedangkan ke arah luar, salah ini. Maaf. Ke arah dalam, itu membentuk silem. Ini adalah dalam. Ke arah luar, itu membentuk floem. Nah, lama-kelamaan tumbuhan itu akan tebal kan? Maka dari itu, kayunya itu sebetulnya adalah jaringan silem. Sedangkan bagian luar, bagian yang kalau kita tebang tanaman lalu muncul getah, itu adalah bagian floemnya. Jadi bagian terbesar kayu itu adalah bagian silem. Maka dari itu, silem itu disebut juga pembuluh kayu. Sedangkan floem pembuluh tapis bagian luarnya. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada, ingat, ini pada apa? Angiosperme. Atau tumbuhan berbunga. Oke, kita cukupkan bahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, kita lihat tentang hormon. Hormon pada tumbuhan.